Bos Honda bangga, Veda Ega Pratama tunjukkan potensi besar di musim debut Junior GP. Performa impresif Veda Ega Pratama di putaran terbaru Junior GP membuat bangga banyak pihak, tak terkecuali bos Astra Honda Racing Team. Pembalap muda asal Indonesia itu tampil luar biasa dalam dua balapan yang digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, dan berhasil menempatkan dirinya di posisi 10 besar dalam dua race berturut-turut. Capaian ini menjadi sorotan mengingat Veda baru menjalani musim pertamanya di ajang balap dunia sekelas Junior GP. Keberhasilan Veda mengumpulkan total 18 poin dari dua balapan di Aragon menjadi penanda jelas bahwa sang pembalap muda mulai menemukan ritme dan kepercayaan dirinya di tengah persaingan sengit para pembalap muda dari berbagai negara. Bos Honda pun menyampaikan rasa bangga dan optimisme terhadap masa depan Veda. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi kami. Veda menunjukkan bahwa ia bukan hanya layak bersaing di level ini, tetapi juga mampu tampil kompetitif di grup terdepan. Ini bukan pencapaian kecil untuk seorang pembalap rookie, ujar manajer tim Astra Honda Racing Team. Veda Ega Pratama datang ke kejuaraan dunia Junior GP sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang bertarung di kelas ini. Bersaing dengan para pembalap muda berbakat dari seluruh dunia, tantangan besar langsung menghadangnya sejak seri-seri awal musim. Adaptasi terhadap motor, sirkuit-sirkuit baru di Eropa, serta gaya balap lawan-lawan yang berbeda menjadi bagian dari proses belajar yang harus dijalani oleh pembalap binaan Astra Honda Racing Team ini. Namun, di tengah tantangan tersebut, Veda menunjukkan progres signifikan. Puncaknya terjadi di Aragon, saat ia berhasil menyelesaikan dua balapan dengan sangat kompetitif. Di race pertama, ia sejatinya dijadwalkan start dari posisi ke-9. Namun karena salah satu pembalap mengalami kendala dan harus memulai dari pit lane, Veda naik satu posisi dan start dari grid ke-8. Sejak awal balapan, pembalap muda kelahiran 2008 itu langsung menunjukkan agresivitasnya. Dalam 4 lap pertama, Veda berhasil menyodok ke posisi ke-4, bersaing sengit dengan barisan terdepan. Meskipun tekanan datang dari segala arah, ia berhasil mempertahankan ritme dan menyelesaikan race pertama di posisi ke-6. Hasil ini membuatnya mengamankan 10 poin penting untuk klasemen. Di race kedua, tantangan tak kalah berat kembali menghadangnya. Veda memulai balapan dari posisi ke-9 dan sempat turun ke posisi ke-11. Namun, ia tidak menyerah. Dengan penuh ketenangan, ia terus memperbaiki posisi hingga mencapai urutan ke-6 pada lap ke-10. Persaingan di grup tengah sangat ketat dan posisi silih berganti terjadi dalam hitungan detik. Veda akhirnya finish di posisi ke-8, menambah 8 poin lagi ke dalam koleksinya. Dengan total raihan 18 poin dari dua race tersebut, Veda kini mengantongi 22 poin dan melonjak ke posisi ke-13 dalam klasemen sementara Junior GP. Sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang pembalap debutan di kompetisi seketat ini. Menanggapi hasil balapan di Aragon, Veda tidak hanya merasa puas tetapi juga menyimpan harapan untuk bisa tampil lebih baik ke depannya. Ia mengakui bahwa awal musim memang sulit, namun perlahan ia dan tim berhasil membalikkan keadaan. Balapan hari ini merupakan hasil terbaik saya sejauh ini, tetapi saya tahu kami bisa meraih hasil lebih baik, ujar Veda dalam wawancara usai race kedua. Walau mengawali musim dengan sulit, tetapi saya puas kami bisa mengubah situasi. Saya sudah belajar dari setiap akhir pekan balapan dan kini kami tahu lebih banyak tentang motor, tim, dan kompetisi. Semoga saya bisa konsisten, lanjutnya dengan semangat optimis. Komentar ini menunjukkan kedewasaan mental Veda sebagai pembalap muda yang tidak cepat puas dan terus ingin berkembang. Sikap ini pula yang membuat tim Astra Honda Racing yakin bahwa Veda punya masa depan cerah di dunia balap internasional. Manajemen Astra Honda Racing Team menyampaikan bahwa mereka sangat terkesan dengan perkembangan pesat Veda. Dalam dunia balap, tak mudah bagi seorang rookie untuk langsung tampil menonjol. Apalagi di kejuaraan sekelas Junior GP yang menjadi tempat lahirnya banyak pembalap MotoGP masa depan. Perjalanan Veda masih panjang, tetapi performa seperti ini memberi kami keyakinan bahwa ia berada di jalur yang tepat. Kami di tim akan terus mendukungnya, baik dalam hal teknis maupun mental, agar ia bisa tampil semakin matang dan konsisten, ungkap manajer tim. Pihak Honda pun mengapresiasi hasil kerja keras seluruh tim dan pembalap, menilai bahwa ini adalah buah dari proses panjang pembinaan talenta muda melalui Astra Honda Racing School dan berbagai kompetisi tingkat nasional hingga internasional.
Veda menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan program pembinaan jangka panjang Honda di Indonesia. Setelah hasil gemilang di Aragon, Veda dan tim akan bersiap menghadapi seri-seri selanjutnya dengan semangat tinggi. Konsistensi akan menjadi kunci untuk menjaga posisi di klasemen dan meraih lebih banyak poin. Dengan sisa musim yang masih panjang, peluang untuk masuk 10 besar klasemen akhir tetap terbuka lebar. Dukungan dari masyarakat Indonesia pun terus mengalir untuk Veda. Banyak pecinta balap tanah air berharap bahwa ia akan menjadi pembalap Indonesia berikutnya yang mampu menembus jenjang Moto3, Moto2, hingga MotoGP di masa depan. Dengan semangat juang yang tinggi, dedikasi yang kuat, dan dukungan penuh dari Honda, Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekadar harapan, tetapi bukti nyata bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Valentino Rossi siap naungi Veda Ega Pratama di Moto3 bersama Bardahel VR46 Racing Team. Kecepatan luar biasa dan determinasi tinggi yang ditunjukkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di ajang Red Bull Rookies Cup 2025 ternyata tak hanya mencuri perhatian para penggemar balap tanah air. Kini, nama Veda juga sudah menembus telinga legenda MotoGP, Valentino Rossi. Veda Ega Pratama, remaja kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta, yang baru menginjak usia 16 tahun, dikabarkan resmi menjadi bagian dari proyek pembinaan pembalap muda milik Valentino Rossi, yakni Bardahel VR46 Racing Team, untuk berlaga di ajang Moto3 musim 2026. Ini menjadi langkah monumental dalam karir Veda, sekaligus sejarah baru bagi dunia balap motor Indonesia. Veda Ega Pratama, talenta muda yang bersinar dari Asia hingga Eropa. Perjalanan Veda menuju panggung internasional bukanlah sesuatu yang instan. Namanya pertama kali mencuri perhatian publik balap pada tahun 2022, ketika berhasil naik podium di seri Asia Talent Cup, ATC, yang digelar di Lusail, Qatar. Saat itu, Veda baru berusia 13 tahun, namun sudah memperlihatkan gaya balap agresif dan kemampuan penyelamatan motor yang mengingatkan banyak orang pada aksi-aksi legendaris Marc Marquez. Tahun berikutnya, Veda membuktikan bahwa pencapaiannya bukan kebetulan. Ia tampil konsisten sepanjang musim 2023 dan keluar sebagai juara Asia Talent Cup, sebuah prestasi luar biasa yang jarang dicapai oleh pembalap asal Asia Tenggara, apalagi Indonesia. Melanjutkan langkahnya ke Red Bull Rookies Cup, ajang yang dikenal sebagai pintu gerbang terakhir sebelum masuk ke dunia Grand Prix, Veda tidak kehilangan momentum. Di musim 2025 ini, ia tampil menggigit sejak seri pembuka di sirkuit Jerez, Spanyol. Meskipun harus start dari posisi ke-15, Veda menunjukkan ketenangan dan agresivitas khas pembalap papan atas. Ia berhasil merangsek ke barisan depan dan finish ketiga di race pertama, sebelum sayangnya gagal finish di race kedua karena insiden dengan pembalap lain saat memperebutkan posisi pertama. Penampilan ini cukup untuk meyakinkan banyak pihak bahwa Veda adalah talenta besar. Peter Clifford, Direktur Red Bull Rookies Cup, secara terbuka memuji kemampuan teknis, strategi balap, dan insting balap yang dimiliki oleh Veda. Ia adalah salah satu prospek paling menjanjikan yang pernah kami lihat dari Asia Tenggara, ujar Clifford. Perhatian sang legenda, Valentino Rossi turun tangan. Namun yang paling mengejutkan adalah perhatian yang datang dari Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP yang kini aktif membina pembalap muda melalui akademinya, VR46 Riders Academy. Rossi, yang dikenal sangat selektif dalam memilih talenta untuk dibina, disebut langsung memantau penampilan Veda setelah mendengar laporan dari tim scouting VR46 yang hadir di Jerez. Melalui saluran resmi, Bardahel VR46 Racing Team mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Veda Ega Pratama untuk memperkuat tim Moto3 musim 2026. Ia akan menjadi pembalap Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan tim binaan Rossi di level Grand Prix. Dalam pernyataannya, Rossi mengatakan, Veda adalah pembalap muda yang sangat spesial. Kami melihat potensi luar biasa dalam dirinya. Gaya balapnya agresif, penuh perhitungan, dan dia punya rasa haus untuk menang. Kami di VR46 ingin membantunya berkembang dan memberi platform terbaik untuk bersinar di panggung dunia. Keputusan ini juga menunjukkan keberanian VR46 Racing Team untuk membuka pintu lebih lebar bagi talenta-talenta dari luar Eropa,
terutama dari kawasan Asia yang kian berkembang. Veda sendiri mengaku sangat terharu dan bangga bisa mendapatkan kepercayaan dari Valentino Rossi. Dalam wawancara singkatnya setelah pengumuman, ia mengatakan bahwa Rossi adalah idolanya sejak kecil. Saya tumbuh menonton Rossi di TV. Gaya balapnya, selebrasinya, semua menginspirasi saya untuk menjadi pembalap. Sekarang, bisa menjadi bagian dari timnya adalah mimpi yang jadi kenyataan, ujar Veda, yang juga merupakan putra dari mantan pembalap nasional, Sudarmono. Veda juga berjanji akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ia ingin membuktikan bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di level dunia jika diberikan dukungan dan pembinaan yang tepat. Kepindahan Veda ke tim Moto3 VR46 bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tapi juga sinyal positif bagi masa depan balap motor Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang mulai menelurkan sejumlah pembalap muda berbakat, namun belum ada yang berhasil menembus tim-tim besar di Grand Prix dengan dukungan penuh seperti ini. Kini, dengan bendera merah putih bakal berkibar di pit VR46, harapan publik Indonesia terhadap Veda semakin tinggi. Ia diharapkan bisa mengikuti jejak pembalap Asia sukses seperti Takaaki Nakagami, Ai Ogura, atau bahkan Jorge Martin yang juga pernah meniti karir dari Red Bull Rookies Cup. Dengan pengalaman bertanding di sirkuit-sirkuit Eropa sejak usia muda, ditambah bimbingan teknis dari VR46 Academy, Veda punya modal besar untuk berkembang menjadi bintang masa depan MotoGP. Langkah Valentino Rossi merekrut Veda Ega Pratama membuktikan bahwa talenta tidak mengenal batas negara. Keberanian Veda mengejar mimpinya sejak usia belia, ditambah kerja keras dan hasil nyata di lintasan, akhirnya berbuah manis. Kini, panggung dunia sudah menantinya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan punya wakil yang benar-benar disiapkan untuk bersinar di dunia Grand Prix. Bukan sekadar partisipasi, tapi untuk bersaing dan menang. Veda Ega Pratama, sang elang muda dari Jogja, siap terbang lebih tinggi. Veda Ega Pratama dan peluang juara dunia Red Bull Rookies Cup 2025, antara tekanan, harapan, dan sejarah baru. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, terus menunjukkan kualitas dan ketangguhannya di ajang balap motor bergengsi Red Bull Rookies Cup 2025. Setelah menyelesaikan 6 dari 7 ronde musim ini, Veda kini bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan total 170 poin. Ia hanya terpaut 21 poin dari pimpinan klasemen, Brian Uriarte dari Spanyol, yang mengumpulkan 191 poin, dan unggul tipis 5 poin dari Hakim Danish, pembalap Malaysia yang berada di peringkat ketiga dengan 165 poin. Red Bull Rookies Cup 2025 merupakan salah satu ajang balap paling bergengsi di dunia bagi para pembalap muda. Kompetisi ini menjadi batu loncatan penting menuju kejuaraan dunia Moto3, dan kerap kali melahirkan bintang-bintang masa depan MotoGP. Veda, yang saat ini baru berusia 17 tahun, berpotensi mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menjadi juara umum di ajang ini, atau setidaknya finish di 3 besar dan mendapatkan tiket ke kejuaraan dunia Moto3 musim depan. Hasil konsisten di Austria jaga asa juara. Dalam seri terbaru yang digelar di Red Bull Ring, Austria, akhir pekan lalu, Veda menunjukkan performa impresif dan konsistensi tinggi. Ia berhasil finish di posisi kedua pada race 1 dan race 2. Hasil tersebut sangat penting dalam menjaga peluangnya dalam perburuan gelar juara, terutama karena dua rival utamanya, Uriarte dan Danish, juga tampil cukup konsisten. Uriarte, yang menjadi favorit utama, masih kokoh di puncak klasemen berkat raihan 6 kemenangan sepanjang musim ini. Namun, Veda bukan tanpa perlawanan. Ia merupakan pemenang terbanyak kedua musim ini dengan 3 kemenangan, membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi. Meski tidak menang di Austria, 2 podium kedua tersebut memperlihatkan bahwa Veda memiliki strategi dan ketenangan dalam menghadapi tekanan. Di usia muda, ketangguhan mental menjadi aset berharga, terutama dalam persaingan yang ketat seperti ini. 1 ronde penentuan di Misano. Balapan masih menyisakan 1 ronde terakhir yang akan digelar di sirkuit Misano, Italia,
pada 13 hingga 14 September 2025. Ronde ini akan terdiri dari 2 balapan, artinya masih tersedia 50 poin maksimal yang bisa diraih oleh setiap pembalap. Dengan selisih 21 poin dari Uriarte dan 5 poin dari Danish, peluang Veda masih terbuka lebar untuk menjadi juara umum. Secara matematis, ketiga pembalap teratas masih memiliki peluang untuk merebut gelar juara dunia Red Bull Rookies Cup 2025. Namun, Veda perlu tampil sempurna di Misano dan berharap Uriarte melakukan kesalahan atau finish di luar posisi podium. Misano akan menjadi panggung penentuan. Bagi Veda, kunci utamanya adalah konsistensi dan keberanian mengambil risiko secara cerdas. Jika berhasil meraih 2 kemenangan di Misano, sementara Uriarte gagal finish di posisi 5 besar, maka gelar juara bisa berpindah ke tangan pembalap Indonesia ini. Antara peluang dan tekanan. Peluang terbesar saat ini tentu masih dimiliki oleh Brian Uriarte. Pembalap Spanyol itu unggul 21 poin atas Veda dan 25 poin dari Danish. Namun, motorsport selalu penuh kejutan. Kecelakaan, kesalahan teknis, atau strategi yang kurang tepat bisa mengubah peta persaingan dalam sekejap. Veda harus mengelola tekanannya dengan baik. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bersaing di papan atas klasemen, ekspektasi dari publik Indonesia sangat tinggi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa tekanan publik bisa menjadi bahan bakar motivasi jika dikelola dengan bijak. Veda sejauh ini mampu menjaga fokusnya sepanjang musim. Ia tampil impresif sejak ronde pertama, dan konsisten mengumpulkan poin penting. Performa stabil ini menjadi bukti bahwa Veda bukan hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kecerdasan dalam membaca situasi balapan. Menuju Moto3, tiket emas di depan mata. Selain gelar juara, perebutan posisi 3 besar klasemen akhir Red Bull Rookies Cup juga sangat penting karena menjadi tiket emas menuju kejuaraan dunia Moto3. Menariknya, 3 pembalap teratas akan mendapat jatah naik kelas ke Moto3 meski usia mereka masih di bawah batas minimal 18 tahun yang biasanya disyaratkan. Veda yang akan menginjak usia 17 tahun depan, otomatis bisa tampil di Moto3 jika mampu mempertahankan posisi 3 besar klasemen. Dengan saat ini berada di posisi kedua, peluang tersebut sangat terbuka. Bahkan jika gagal menjadi juara umum sekalipun, Veda tetap bisa mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berlaga di kejuaraan dunia Moto3 secara penuh. Langkah ini tentu akan menjadi lompatan besar bagi karir Veda dan dunia balap Indonesia secara umum. Kehadirannya di panggung dunia bisa membuka jalan bagi pembalap muda Indonesia lainnya, sekaligus membuktikan bahwa talenta dari Asia Tenggara mampu bersaing di level global. Dukungan dan harapan dari tanah air. Dukungan untuk Veda terus mengalir dari berbagai pihak di tanah air. Mulai dari penggemar balap, komunitas motorsport, hingga pemerintah dan sponsor, semuanya berharap Veda bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Prestasi Veda juga menjadi bukti bahwa investasi dalam pembinaan atlet muda mulai menunjukkan hasil yang nyata. Namun, Veda tidak boleh terbebani oleh ekspektasi. Ia perlu menjalani setiap balapan dengan semangat belajar dan semangat kompetisi yang sehat. Perjalanan panjangnya masih terbentang, dan Red Bull Rookies Cup hanyalah salah satu batu loncatan menuju karir yang lebih besar. Penutup, menatap Misano, menanti sejarah. 1 ronde tersisa, 2 balapan penentu, dan peluang sejarah besar terbuka lebar untuk Veda Ega Pratama. Dengan semangat juang, ketekunan, dan strategi yang tepat, pembalap muda Indonesia ini bisa meraih hasil maksimal di Misano dan mengukir namanya di antara pembalap-pembalap muda terbaik dunia. Entah itu sebagai juara dunia Red Bull Rookies Cup atau sebagai salah satu dari 3 besar klasemen akhir, Veda telah membuktikan bahwa mimpi anak bangsa bukan hal yang mustahil di lintasan balap Eropa. Misano tinggal sepekan lagi. Seluruh mata pecinta balap Indonesia akan tertuju ke Italia, menanti satu lagi langkah sejarah yang mungkin akan terukir oleh anak muda dari Gunung Kidul ini.